Selain untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja di Indonesia dan memperbaiki mutu pendidikan dalam perguruan tinggi, sebenarnya pemberian subsidi berdasarkan Musikada ini pada kesempatan kali ini akan berdampak langsung kepada mahasiswa untuk dapat bekerja setelah mereka menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Sebelum saya menjelaskan hal tersebut, mari memberikan izin pada saya untuk dapat merespon terhadap tim oposisi dan akan saya integrasikan terhadap bagaimana membandingkan antara kondisi yang skenario yang mereka alami. Yang pertama adalah terkait dengan prinsip subsidi kepada mereka yang kurang mampu. Prinsip subsidi kepada yang mereka kurang mampu ini sebenarnya adalah memberikan sebuah parameter yang tidak jelas dari parameter kurang mampu. Kurang mampu seperti apa yang mereka harapkan? Apakah dengan adanya gedung jelek atau jumlah mahasiswa sedikit? Karena sebenarnya indikator ataupun parameter kurang mampu ini hanya akan menurunkan kualitas dari sebuah perguruan tinggi tersebut dan mereka akan terjebak dalam sebuah skenario yang akan saya jelaskan kemudian. Di sisi lain pun, jikapun tujuan adalah ketidakpopuleran prodi tersebut dianggap kurang mampu, maka sebenarnya pada dasarnya program studi ini tidak membutuhkan dana atau sumber daya yang cukup masif seperti program-program studi yang lainnya. Dan jika subsidi diberikan kepada kurang mampu, maka tidak akan pernah ada upaya perbaikan yang signifikan terhadap program studi mereka dan ini akan menjadi sebuah subsidi yang dianggap hangus atau subsidi yang akan sia-sia. Mengapa? Karena tidak ada mekanisme atau proses yang mereka jelaskan bagaimana dengan memberikan subsidi kepada program studi yang kurang mampu ini dapat meningkatkan mahasiswa mereka untuk dapat terjun dan terserap ke dalam dunia kerja. Karena akan terjadi sebuah proses olimpiade kesedihan di sisi tersebut. Karena mengapa? Ketika mereka sudah mendapatkan subsidi, maka mereka akan berusaha untuk bergantung terhadap subsidi ini, dan ini akan menjadi sebuah kegiatan yang akan mereka pertahankan untuk tak mendapatkan subsidi. Tidak ada upaya mereka untuk memperbaiki fasilitas dan gedung, dan tidak ada upaya mereka untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Karena mengapa? Ketika di gedung mereka sudah bagus dan mahasiswa mereka sudah berkompetensi, maka mereka akan keluar dari ketidakmampuan ini, dan mereka akan terputus subsidinya. Dan hal ini pasti akan dihindari oleh program studi, karena intensi mereka adalah untuk mendapatkan dana lebih berdasarkan subsidi tersebut. Di sisi lain, program studi yang sudah stabil, yang memiliki kemampuan cukup baik seperti program studi yang populer tadi juga tidak akan pernah mau berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Karena apa? Karena sejak awal mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa atas ketercapaian dan keberhasilan mereka untuk berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan mereka akan menunjukkan penurunan dan kecenderungan untuk menurun. Karena untuk menunjukkan ketidakmampuan dan kemiskinan mereka agar mereka mendapatkan subsidi tersebut. Mengapa subsidi ini menjadi penting? Karena ini adalah sebuah motivasi dan motif yang besar yang ingin didapatkan program studi dan perguruan tinggi untuk mendapatkan dana yang lebih. Dewan Juri yang terhormat, ekstensi atau pelebaran kasus kami dari tim pemerintah penutup adalah untuk menjelaskan bahwa dengan memberikan subsidi secara proporsional kepada program studi berdasarkan keterserapan lulusan akan memperbesar peluang seorang mahasiswa untuk terserap ke dunia kerja. Mengapa saya akan menjelaskan? Yang pertama adalah di mana saya akan memberikan perpanjangan dari mekanisme. Selain dengan adanya proporsional dan perbaikan fasilitas dan upaya subsidi terkait dengan biaya kuliah, subsidi ini juga dapat diberikan untuk penambahan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman, waktu, dan permintaan yang ada di pasar. Contohnya adalah dengan pelatihan-pelatihan kepemimpinan ataupun transferable skill atau skill yang mampu untuk mereka tingkatkan. Contohnya adalah pemberian pelatihan IT, e-commerce ataupun informasi teknologi tersebut kepada mahasiswa hubungan internasional sehingga mereka dapat berkontribusi, berkolaborasi agar dapat bekerja pada startup-startup tertentu. Dan hal ini tidak hanya eksklusif bagi mahasiswa di perguruan yang populer seperti teknik maupun kedokteran. Ini pun akan terjadi pada program studi non populer seperti filsafat maupun ilmu politik tersebut. Dan selanjutnya adalah subsidi ini menjadi sebuah motivasi dan motif yang besar untuk mencapai sebuah indikator. Indikatornya ada apa? Indikatornya adalah keterserapan mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan pekerjaan tersebut. Sehingga satu-satunya cara mereka untuk mendapatkan sumber subsidi ini adalah dengan meningkatkan keterserapan mahasiswa mereka. Akan ada dua yang mereka lakukan, yaitu fasilitas dan peningkatan kompetensi yang seperti dikatakan oleh pemerintah pembuka. Namun mereka tidak menjelaskan bahwa selain itu akan ada upaya tambahan yang akan dilakukan program studi. Karena indikator keberhasilan program studi adalah mahasiswa yang telah bekerja, maka mereka akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah mereka akan melakukan asistensi dan pembimbingan kerja oleh Career Development Center mereka. Karena mengapa? Walaupun mereka telah mendidik mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk dapat memiliki nilai yang bagus, IP yang bagus, namun ketika mereka tidak bekerja, maka program studi dianggap gagal dan tidak akan pernah mendapatkan
subsidi jika lulusan mereka tidak terserap secara masif di dalam lingkungan kerja. Maka mereka akan berusaha untuk memberikan asistensi yang lebih besar hingga mereka mendapatkan pendidikan dan peluang kerja. Hal ini yang diharapkan oleh mahasiswa, karena tujuan satu-satunya mahasiswa untuk meneruskan pendidikan di perguruan tinggi adalah untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka bisa memperbaiki kondisi keluarga mereka dan memperbaiki kondisi ekonomi. Bisa Anda bayangkan ketika mahasiswa yang memiliki tujuan untuk mendapatkan pekerjaan didukung dan diasistensi penuh oleh program studi hingga mereka mendapatkan pekerjaan. Yang kedua yang dia akan lakukan adalah dengan memotong birokrasi dan mendukung kegiatan-kegiatan tambahan. Contohnya seperti mereka akan memotong birokrasi, mendukung dan mengencourage atau memberikan support lebih kepada mahasiswa-mahasiswa mereka untuk dapat ikut magang ataupun kegiatan-kegiatan merdeka belajar yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan. Sehingga hal ini pun akan memperbagus kurikulum VT atau CV mereka, sehingga mereka akan kemudian dilirik oleh pihak-pihak ketiga yang telah mereka lakukan MOU ataupun komitmen kerjasama. Hal inilah yang menjadi sebuah hal yang menjadi cukup penting. Skenarionya adalah ketika kita melaksanakan subsidi ini bagi prodi-prodi yang memiliki popularitas tinggi atau popularitas bagus, mereka akan mempertahankan dan mencenderung untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan fasilitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi dan permintaan yang ada di pasar. Selain itu, pelatihan tambahan terkait dengan transferable skill menjadi sebuah pelatihan yang cukup baik untuk mendapatkan hal ini. Di sisi lain, program studi non populer seperti filsafat dan ilmu politik pun juga akan terus mengejar dan berusaha untuk menciptakan lulusan mereka agar terserap ke dunia kerja. Bukan mengalahkan jumlah dari program studi yang lebih besar, namun mereka meningkatkan persentasenya. Di mana jika ada kemungkinan 45 dari 50 mahasiswa mereka akan terserap ke lingkungan kerja dengan persentase yang cukup besar. Hal ini karena menjadi salah satu-satunya cara program studi tersebut untuk mendapatkan subsidi dan tambahan dana kepada hal ini. Langkah yang mereka lakukan sama, yaitu berusaha untuk meningkatkan kompetensi, fasilitas, dan pelatihan tambahan. Sehingga pada akhirnya ini akan menjadi sebuah persaingan yang sangat kompetitif di dalam lingkungan sebuah perguruan tinggi. Antara satu prodi dengan prodi yang lain akan berusaha untuk menciptakan mahasiswa yang siap dan mampu terserap ke dalam program studi. Karena ini menjadi indikator keberhasilan. Kalau ada mahasiswa yang lulus sidang skripsi namun tidak dapat bekerja, maka mereka dikatakan gagal. Oleh sebab itu mereka akan melakukan asistensi dan menjadi kompetisi yang cukup besar untuk melahirkan lulusan-lulusan atau mahasiswa-mahasiswa dari program studi tersebut yang dapat terserap ke dunia kerja. Sehingga hal ini akan jauh lebih bertahan lama dan kompetensi ini pun akan jauh lebih berdampak signifikan terhadap perkembangan mahasiswa tersebut. Sehingga kami rasa subsidi ini menjadi penting untuk diberikan berdasarkan keterserapan tenaga kerja. Sekian, terima kasih. Dua, satu. Dewan juri yang terhormat, kami akan langsung menanggapi bantahan dari argumentasi dari tim oposisi penutup, di mana mereka mengatakan bahwa prodi tersebut tidak akan bisa berusaha untuk bersaing dan membuat mahasiswanya akan terserap kelulusan jika mereka tidak diprioritaskan subsidinya. Kami merasa bahwa apabila prodi tersebut walaupun dia tidak populer, dia memiliki mahasiswa yang sedikit, namun sejatinya prodi-prodi tersebut sudah memiliki sudah diberikan operasional tahunan dan didistribusikan oleh perguruan tinggi, di mana prodi-prodi tersebut dapat bertahan dengan operasionalnya. Dan hal ini akan mungkin terjadi di mana
mahasiswa tersebut akan bisa juga terserap kepada dunia kerja jika prodi tersebut memberikan effort atau usaha yang lebih besar, di mana mereka seperti yang pembicara pertama kami katakan, bahwa mereka harus mengasistensi, diberikan tanggung jawab untuk mengasistensi mahasiswa setiap individu lulusan prodi mereka. Hal ini harus mereka lakukan jika mereka ingin mendapatkan subsidi, di mana subsidi ini akan diberikan secara proporsional jika program studi ini mampu meningkatkan keterserapan kerja lulusan dari prodi tersebut. Hal ini bukankah menjadi motivasi yang sangat bagus, di mana jika kita bandingkan dengan tim oposisi, di mana mereka hanya akan memberikan subsidi pada prodi yang dinilai kurang mampu dan menunjukkan ketidakmampuannya, hal ini akan menjadi olimpiade kesedihan di mana prodi-prodi tersebut akan berlomba-lomba membuat dirinya terlihat tidak mampu dan membuat dirinya terlihat membutuhkan subsidi dari pemerintah. Hal ini tidaklah berkelanjutan dan hal ini seharusnya dan argumentasi mereka seharusnya tidak diberikan kredit begitu banyak. Oleh karena itu, dalam ekstensi saya akan memberikan komparatif dari kasus yang perdebatan kita hingga saat ini, di mana eksklusivitas kami dari tim pemerintah penutup, di mana kami merasa bahwa proposal kami akan secara signifikan dan secara langsung membantu mahasiswa yang kami ingin fokus sebagai aktor yang ingin kami fokuskan untuk kami bantu. Di mana bayangkan, di mana jika seorang mahasiswa seorang pemuda atau pemudi dari pedalaman Indonesia ingin melanjutkan perguruan tinggi, mengenyam pendidikan perguruan tinggi ke kota besar agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraan keluarganya, agar bisa mengeluarkan keluarganya dari tingkat kemiskinan. Hal inilah yang ingin kami bantu, di mana kami tidak ingin melihat banyak sarjana yang pengangguran dan hal ini dapat dituju hanya dengan proposal kami, di mana mekanisme kami jauh lebih eksklusif dan jauh lebih jelas, di mana seperti pembicara pertama dari tim pemerintah penutup telah menjelaskan bahwa ekstensi yang dibawakan oleh pembicara pertama kami yaitu bagaimana memberikan subsidi secara proporsional kepada prodi berdasarkan tingkat keterserapan kerja lulusan mereka akan memperbesar peluang mahasiswa terserap ke dunia kerja. Oleh karena itu, kami secara langsung akan memberikan dampak pada mahasiswa tersebut. Mengapa hal ini penting? Mengapa asistensi ini jauh lebih penting? Asistensi yang dapat diberikan oleh perguruan tinggi, terutama prodi, dalam hal ini untuk membantu mahasiswa mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja, hal ini akan sangat penting karena beberapa hal. Yang pertama, seperti yang kita tahu, kebanyakan mahasiswa di status quo saat ini cenderung hanya statif dan hanya peduli pada IPK dan lain sebagainya. Namun pengalaman kerja mereka sangat minim dan CV mereka tidak menarik perhatian dari perusahaan karena CV mereka kurang cemerlang. Oleh karena itu, di status quo saat ini diberikan konteks pandemi di mana Kementerian Pendidikan sudah sangat masif menggencarkan program Merdeka Belajar, di mana mahasiswa-mahasiswa ini harus merdeka dalam belajar dan memberikan program seperti pertukaran belajar dan magang dan dapat diakui 20 SKS dan lain sebagainya. Harusnya perguruan tinggi secara masif mempromosikan hal ini. Namun di status quo saat ini perguruan tinggi bahkan prodi tidak secara masif mempromosikannya. Hal ini menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang juga tidak tertarik pada program tersebut. Oleh karena itu, kami mekanisme kami adalah kami ingin mengasistensi mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk mendapatkan peluang-peluang yang seperti ini, di mana mereka tidak akan mendapatkan birokrasi yang berbelit-belit dalam hal konversi SKS misalnya. Jika mereka ingin melakukan magang selama 6 bulan jauh di kota lain dari universitas mereka, maka seharusnya prodi dan perguruan tinggi secara keseluruhan harus membantu mereka dan mengakomodir mereka sehingga kompetensi mereka dapat tercantum dalam CV. Bayangkan jika seorang lulusan filsafat dapat mendapatkan magang atau pengalaman magang
sebagai content writing atau marketing misalnya di perusahaan multinational company atau startup. Di mana seperti kita tahu meskipun jurusan apapun karena startup sangat masif berkembang di Indonesia atau di negara berkembang lainnya, maka yang dibutuhkan oleh lulusan-lulusan ini adalah skill-skill yang transferable atau dapat dijembatani satu sama lain. Oleh karena itu, jika mereka mendapatkan sedikit marketing dan sedikit content writing, data analis, IT dan lain sebagainya, hal ini akan membuat mereka terjamin pekerjaan mereka setelah mereka lulus nanti. Hal inilah yang tidak akan didapatkan di dunia di bangku kuliah, di mana pengalaman-pengalaman inilah yang dipromosikan oleh Kemdikbud melalui program Merdeka Belajar. Oleh karena itu, kami sebagai tim pemerintah penutup akan menggagas hal ini dan kami akan dan jika tanggung jawab perguruan tinggi dan prodi khususnya untuk meningkatkan keterserapan lulusan ini apabila tanggung jawab mereka ini terpenuhi, maka program studi atau perguruan tinggi secara keseluruhan berhak mendapatkan subsidi itu. Namun hal ini akan secara langsung berdampak pada mahasiswa, di mana kesejahteraan dan setiap individu lulusan prodi akan menjadi tanggung jawab prodi, dan hal ini seharusnya menjadi insentif yang baik bagi prodi, di mana jika mereka secara kompetitif prodi-prodi di setiap lingkungan universitas dapat secara kompetitif untuk meningkatkan keterserapan kerja lulusan daripada prodi mereka. Bukankah hal ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan, di mana subsidi ini merupakan motivasi sehingga program motivasi yang sangat baik, sehingga program studi mempunyai insentif untuk bertanggung jawab meningkatkan kompetensi setiap individu lulusan prodinya, sehingga mereka sehingga mahasiswa lulusan prodi tidak akan dilepaskan begitu saja dan tanggung jawabnya berhenti saat mereka sidang atau wisuda. Dengan ini kami sangat bangga berdiri sebagai tim pemerintah penutup.